kasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun kembali menyapa kita semuanya dengan salam Paskah. Sebagai lanjutan dari sapaan rohani kita di hari ini, dari tengah-tengah PSBB yang semakin mengetatkan, memperlebar jarak dengan sesama. Sekali lagi jangan lupa memperhatikan jarak dengan Tuhan, sampai kita tidak punya jarak sedikit pun. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Satu minggu ini kita memang berbicara tentang fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus. Minggu depan kita akan berbicara soal makna kebangkitan Yesus Kristus, karena itu adalah fondasi iman kita, di mana iman kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini kita akan menindaklanjuti atau melanjutkan cerita kita kemarin tentang pertemuan di Tiberias, karena masih ada yang terputus belum dapat kami sampaikan. Maka reuni yang di Tiberias ini akan bersambung dan kami lanjutkan pada hari ini. Sebagaimana kemarin kami sebutkan bahwa pertemuan yang di Tiberias ini sangat kaku dan berakhir juga dengan kaku. Ya, sangat kaku. Ketika mereka begitu kakunya bertemu dengan Tuhan Yesus, berkali-kali Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk memecahkan kebekuan itu. Tapi berkali-kali juga mereka gagal membangun komunikasi karena pikiran mereka berbeda-beda. Beda pemikiran Yesus terhadap mereka yang ingin mengasihi, tapi mungkin mereka punya pemikiran tersendiri yang tidak mau diucapkan. Seperti banyak yang mau dikatakan kepada Yesus Kristus, tapi tak satu pun yang berani mengungkapkan apa-apa. Maka mereka berdiri di sudut masing-masing. Maka memecahkan keheningan ini, sekali lagi Yesus mengatakan, ambillah sebagian dari ikan yang kau tangkap itu, kita bakar. Mereka mengerjakan, tapi tidak berkomunikasi. Mereka melakukan itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak ada komunikasi. Pernah enggak di tengah rumah tanggamu ada anak yang kita kasihi, tiba-tiba dia menjadi diam, menjadi seperti bisu. Kita katakan, kita berikan perintah, dia lakukan, tapi nggak mau komunikasi. Dia tunduk, dia diam. Pasti kita curiga, ada apa-apanya ini, ada persoalan yang perlu diselesaikan. Murid-murid itu bersikap demikian sampai mereka tidak bisa memahami sinyal-sinyal yang dikirim oleh Tuhan, sinyal-sinyal yang diberikan oleh Yesus. Contohnya, ketika perintah menebarkan jala ke sebelah kanan itu, sebenarnya itu adalah satu sinyal kalau yang memberi perintah itu adalah Yesus yang pernah memberikan perintah yang hampir sama di Danau Genesaret. Coba perhatikan di Lukas 5 ayat yang keempat. Tapi dari 7 murid itu tidak ada yang mengingat itu, hanya Yohanes. Itu pun hanya sebatas mengingat, itu guru. Kenapa demikian? Mereka terbawa oleh perasaan masing-masing, oleh keberadaan, bahkan mungkin menyesali keberadaannya, sehingga mereka lupa merespon kehadiran Yesus. Barang siapa yang terlalu menangisi tiadaannya, menyesali situasi yang dihadapinya, dia pasti akan tidak mampu merespon firman Tuhan. Pikirannya tidak mampu. Bukan hanya merespon firman Tuhan, merespon apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia hanya terkejut, dia kaget, termangu, menunjukkan kalau dia tidak siap menghadapi segala sesuatu. Tidak siap. Ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini hanya siap menerima pujian, tapi tidak mampu menerima teguran, tidak mampu menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan pikirannya. Kalau dia dipuji, bisa loh sampai keluar duit, bukan hanya ketawa keluar, tapi duitnya pun bisa keluar. Tapi saat mendengarkan teguran, saat diingatkan tentang sesuatu, responnya sebaliknya, nggak siap. Ya, yang kita katakan tadi, tidak siap. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya kita tetap siap. Mereka tidak siap. Mereka tidak siap menghadapi
kehadiran gurunya yang selama 3,5 tahun bersama dengan mereka akrab, sekarang gurunya seperti menjaga jarak. Karena setelah kebangkitan itu, Yesus tidak lagi seperti guru yang harus bersama-sama dengan mereka, tapi Yesus sudah harus menjadi guru yang ada di hati mereka, di pikiran mereka. Tidak harus terus lagi bersama-sama seperti kita sekarang. Kita harus diarahkan, kita harus mengikuti firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Tapi mereka tidak siap dengan kondisi situasi itu. Mereka juga tidak siap dengan kondisi yang berubah. Kalau ketika bersama-sama dengan guru, mereka berjalan bersama-sama, banyak orang yang menghargai mereka, banyak orang yang memberi perhatian, banyak orang yang memberikan sumbangan, banyak orang yang menghormati, ada yang menjamu mereka, dan mereka selalu merasakan itu sebagai upah mengikut Kristus. Ya. Itu menjadi masalah. Bersama Yesus selama ini mereka selalu bangga. Sekalipun mereka tidak punya uang, tapi penghargaan, penghormatan, jamuan, apalagi harapan. Mereka tidak mengikuti harapan Tuhan di dalam mereka, tapi mereka membangun harapan untuk dipenuhi oleh Tuhan. Coba iman yang mana sekarang? Apakah iman kita mengikuti harapan Tuhan, atau kita mengharapkan Tuhan akan memenuhi harapan kita? Yang seringkali berbeda. Iman dalam peristiwa reuni di Tiberias itu, mereka berharap, mereka memikirkan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Mereka pernah berdebat masalah itu, dikatakan, jadi kami sudah meninggalkan segala sesuatunya, apa yang kami dapat? Mereka tidak melihat kalau kebersamaan dengan Tuhan adalah satu kesempatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka hanya 12 yang mendapat itu. Karena mereka bersama dengan Allah. Mereka justru melihat ada harapan ketika nanti kerajaan Mesias akan dinyatakan, maka mereka lah yang akan menjadi pejabatnya. Itu sudah menjadi perdebatan terus-menerus di antara para murid. Bukan hanya para murid, orang tua murid juga sudah terlibat di dalamnya. Coba perhatikan di Matius 20 ayat 20, Matius 4 ayat 21. Ya, ketika anak-anak Zebedeus, ibunya, istrinya Zebedeus, ada 2 anaknya pengikut Kristus di situ, yakni Yakobus dan Yohanes. Dia datang kepada Yesus, tolong anakku ya, satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu, kalau kau sudah menjadi raja nanti. Kan gitu harapan mereka. Itu yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus melihat kondisi itu, ada kekecewaan, mereka tercerai-berai. Pemikiran dan harapan yang mencerai-beraikan mereka itu, karena tidak lagi pemimpin, itulah yang membuat Tuhan Yesus selalu mengikuti perjalanan para murid-muridnya. Sekalipun para muridnya nggak tahu kalau mereka diikuti. Lihat aja seperti kemarin Thomas sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dengan lantang dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Rupanya Yesus mendengar. Maka Yesus menjumpai mereka di dalam kondisi mereka yang konkret. Karena Yesus menjumpai kita bukan hanya dalam ibadah, apalagi dalam arti seremonial yang ritual. Bukan. Waktunya terlalu sempit kalau di situ. Tapi sesungguhnya Yesus ada di dalam pekerjaan kita. Allah menjumpai kita seperti para murid. Di sana Yesus hadir di tengah-tengah mereka, sehingga Yesus tahu kalau tidak ada yang dapat mereka tangkap. Yesus tahu kalau hati mereka sedang kacau, karena Yesus ada di sana. Karena Allah, Yesus kan Allah yang menjadi manusia, ada di situ. Di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, yakin enggak? Ketika Yusuf di tanah Mesir dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak di rumah Potifar, maka pekerjaannya diberkati Tuhan. Kalau Tuhan hadir di sana, maka semuanya menjadi bertambah sampai Potifar heran. Sejak kau hadir di sini, maka usahaku bertambah berlipat-lipat.
Karena kehadiran orang Kristen, kehadiran orang percaya mutlak menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu kesepian kita, dia tahu kekecewaan kita. Maka kalau kita kesepian, kalau kita kecewa, obatnya ada di dia, bukan di hiburan, bukan di makanan, bukan di alkohol, bukan bunuh diri, bukan, tapi di dia. Maka dia katakan, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Ya, saudara-saudara, Yesus juga datang di tengah-tengah keraguan-raguan. Seperti Thomas kemarin, dia ragu-ragu. Lalu Tuhan meluruskan keraguan-raguannya itu, sehingga dia dapat memberikan pengakuan yang luar biasa. Ya Allahku, ya Tuhanku. Dia tidak melihat lagi Yesus hanya anak Maria. Dia tidak melihat lagi Yesus hanya seorang nabi. Dia tidak melihat lagi Yesus hanya seorang Mesias. Tapi dia lihat karena Yesus mengatasi maut, mengatasi kematian, dia bangkit. Dia katakan, ini Allah satu-satunya. Ya Allah. Dikeraguan-raguan loh. Yakin enggak kalau di dalam juga ketakutan kita sekarang, ketakutan massal di seluruh dunia ini karena virus corona. Yesus tahu ini, Allah tahu ini. Dia mau memberikan kekuatan kepada kita semua. Dia akan gunakan ini menjadi hal yang positif karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada. Apakah kau melihat hal-hal yang baik dari persoalan ini? Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yesus tahu kalau mereka tidak dapat apa-apa malam itu, Yesus ada di sana. Dia melihat kalau pikiran mereka kacau. Dia melihat kalau mereka tidak konsentrasi. Sekalipun mereka adalah mantan-mantan penangkap ikan, tapi ketika mereka kacau, ketika mereka tidak bisa konsentrasi, mereka tidak melihat lagi tanda-tanda, tidak mengikuti SOP bagaimana melihat ada ikan di bawah air. Mereka hanya mencampakkan seperti orang yang kecewa, seperti orang yang marah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hati yang mendua tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Maka lakukanlah pekerjaanmu seperti melakukannya untuk Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jangan setengah hati. Anak-anak belajar, jangan setengah hati. Istri memasak, jangan setengah hati. Apalagi membersihkan rumah, jangan setengah hati. Nanti virus coronanya gak bersih. Bapak-bapak bekerja, jangan setengah hati. Mengajari anak-anak harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Sehingga kita punya masa depan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Yesus tahu kalau mereka tidak dapat apa-apa, maka sebelum mereka turun, Yesus sudah membuat api. Coba perhatikan di ayat-ayat berikutnya, bahwa Yesus telah membuat api dari arang. Di sana sudah dibakar, ada roti, ada ikan, dibakar di situ. Kalau Yesus mengatakan, ayo minta ikanmu supaya kita bakar, bukan karena Yesus kekurangan, bukan karena tidak cukup bagi mereka, tapi satu, Yesus ingin menghargai pekerjaan mereka, ingin menghargai apa yang telah mereka lakukan, ingin menghargai kalau mereka mengikuti Kristus. Saudara-saudara, kalau Yesus juga meminta persembahan dari kita, meminta sebagian dari berkat yang diberikannya kepada kita, itu berarti bukan karena Tuhan kekurangan, bukan, tapi Dia mau menghargai pekerjaan kita supaya kita melihat nilainya. Karena demikianlah orang-orang yang percaya harus memuliakan Tuhan dari apa yang diberikan kepada kita, memuliakan Tuhan dengan membantu sesama.
Apalagi dalam masalah sekarang ini, ketika banyak saudara-saudara kita yang pendapatan tidak pasti, seperti para supir taksi, supir oplet itu, supir bus, dan ojek, gojek, dan pedagang-pedagang kaki lima yang tidak mendapat penghasilan apa-apa seperti para pegawai. Sekarang mereka sedang dihantam. Dan itu akan membuka mata kita sejauh mana kita berbuat kepada mereka. Karena ketika kita berbuat kepada mereka, di sanalah pekerjaan kita dihargai orang, dihargai Tuhan, bahkan kita hargai sendiri. Luar biasa. Kalau Yesus mengatakan, bawalah sebagian dari ikan-ikanmu, bukan karena kekurangan, bukan karena butuh, tapi bagaimana seseorang dihargai di dalam karyanya. Ya, dari hasil karya itu kita dihargai. Saudara-saudara, dari tepi danau Tiberias itu banyak hal yang akan kita peroleh. Terakhir kita lihat bagaimana Yesus dengan sabarnya saat mereka kaku terus, diminta pun ikan untuk dibakar, mereka kerjakan tanpa komunikasi. Sekali lagi Yesus melangkah, katakan, ayo makan, ayo kita sarapan. Diam semuanya. Lalu Yesus dengan tangannya sendiri mengambil roti dan ikan itu panas-panas, dibagi one by one, satu-satu muridnya dibagi sebagai seorang bapa. Dia adalah Bapa di surga. Dia adalah Bapa kita. Saat kita sekarang kebingungan, saat kita sekarang ketakutan, saat kita sekarang terancam, ingat, ada Bapa kita di surga. Maka kita diajar untuk berdoa setiap hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga melalui aku. Itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Tuhan dengan coronavirus ini? Kita berdoa, kita menyatu dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan karena Dia turut bekerja dalam segala hal. Dari reuni di Tiberias kita belajar banyak hal. Mari kita makin belajar melalui fakta-fakta kebangkitan Kristus. Shalom.